Kami semua dari Fakultas Hukum. Satu cita, satu langkah, satu saudara. Baik, perkenalkan nama saya Novel Prawira Hendika dengan MPM terakhir 147. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Firdaus dengan NPM terakhir 135. Perkenalkan nama saya Dimas Yadran Muhammad dengan NPM terakhir 136. Perkenalkan nama saya Fauzan Rati Putra, NPM terakhir 163. Perkenalkan nama saya Muhammad Vijay Syaulia Rahman, NPM terakhir 137. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Hafiz Rizky Maulana, NPM akhir 119. Halo guys, ini kita lagi persiapan buat berangkat pengabdian masyarakat di SMP berapa? SMP Muhammadiyah 18 Surabaya. Muhammadiyah 18 Surabaya. Ini kita udah siap jajan Muhammadiyahnya. Sama lagi ngedit materi. Nah, tuh. Oke. Kurang satu orang lagi yang belum datang. DJC. Nanti di take beda frame aja. Ya boleh. Oke, jadi kita udah sampai di SMP berapa? SMP Muhammadiyah 18 Surabaya. Ya, betul sekali, Bu. Halo Mas Lu. Maya, Baik, sekarang kita lagi prepare persiapan untuk nanti di sana. Ya, selamat pagi, bareng saya. Hari ini kalian bakalan belajar bareng kakak-kakak dari mana ya? Dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur yang kampusnya di sebelah itu. Sebelah ya. Hari ini kita akan berisi sedikit. Kita bilang bahwa agama terus ataupun ekstrim kiri yang tidak menghormati umat beragama di agama yang lain. Jadi kita di Indonesia ini hidup berdampingan berbagai agama dan saling menghargai agama dan mewujudkan kehidupan sosial yang damai rukun dan inklusif. Tangan dong. Yang mana artinya kurang lebih ya. Kalian sampai baca di sini. Tapi poin yang ada pada ayat ini adalah kita itu sebagai umat beragama atau sebagai golongan jangan sampai kita merendahkan golongan-golongan lain. Pertama, kalau kalian tahu atau kenal orangnya, bisa sampaikan dukungan kalian dalam berbagai cara. Baik itu kalian berikan kata-kata semangat atau kalian berikan berbagai afirmasi yang baik untuk dia, dan yang pasti kalian mungkin bisa apabila apalagi kalau mereka masih dibully di kondisi tersebut, kalian bisa sampaikan ke guru yang kalian kenal, tidak harus BK, kalian bisa sampaikan bahwasanya ada yang membuli kalian atau orang tersebut. Nah, hal-hal seperti itu walaupun terdengar kecil dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari bullying. Perkenalkan, nama saya Abel. Saya mau bertanya, semisal anaknya itu dari tegur beberapa kali, tapi tetap melakukan hal sama itu gimana cara nanggepinnya? Perkenalkan, nama saya Karen, saya dari kelas 8B. Saya mau tanya tentang modernisasi agama tersebut. Nah, kalau ada orang ateis yang dulunya Islam, terus dia nggak bisa sama Allah, kita harus bertindak apa? Seperti itu. Terima kasih. Dulunya itu Habib. Oke. Iya, tanya apa? Ya, misalnya ada suatu sekolah itu dia ada anak yang siswa yang dibully. Oke. Terus dulunya tuh kayak orang peduli, terus orang tuanya juga kayak orang peduli. Terus gimana caranya untuk mengatasi Untuk mengatasi situasi seperti itu.
Terima kasih pertanyaannya. Misalnya saya nih penganut kejawen atau Sesat. mungkin teman saya yang tidak mengakui Tuhan. Nah, apakah dua insan ini atau manusia yang menganut kepercayaan di luar Nabi itu masih terlindungi oleh Tuhan atau tidak? Misalnya saya kejawen kan, masuk sesaji di tengah jalan. Nah, apakah saya juga terus warga, Pak Samin, apa mengganggu jalan? Tapi ini ibadah saya begini, bagaimana? Apakah saya ini masih dilindungi hukum atau enggak? Kamu di luar dari enam itu maka kamu harus masuk di salah satu 6 agama. Oke, aku izin jawab dari POV ku ya. Kalau buat cara pencegahan kalau udah sampai seperti itu, menurutku ini kalau misalnya kalian sebelumnya belum lapor dulu, langsung lapor aja, itu pertama. Kedua, kalau misalnya tahap bullying dia atau mereka itu sudah dalam tanda kutip parah, apalagi sampai ke ranah kriminal, kalian bisa lapor juga. Kalian bisa lapor ke pihak yang berwenang, kurang lebih kayak gitu. Mungkin kurang jelas. Jadi di dalam hak asasi manusia itu kita dibebaskan untuk memilih agama. Jadi kita tidak boleh memaksa seseorang untuk beragama satu. Misalnya kita memaksa seseorang untuk masuk ke agama Islam, untuk masuk ke agama yang lain. Itu kita tidak boleh untuk memaksa orang itu. Jadi menurut saya itu tergantung orangnya sendiri bisa menerima hasutan itu dengan baik atau malah dia yang ikut hasutan itu. Mungkin kalau misalkan orang tersebut sudah masuk ke aliran ateis, terus sikap kita terhadap orang itu seperti apa? Sikap kita terhadap orang itu seperti teman pada biasanya aja. Mungkin kalau kalian masih mau anak ini tuh masuk ke Islam lagi, kalian bisa menerapkan ajaran-ajaran agama Islam itu kepada teman kalian, gadget atau HP kita. Jadi jangan semua informasi yang kita dapat dari sosial media itu kita terima mentah-mentah. Kita sebagai anak itu bisa tanya dulu ke guru atau ke orang tua, Bu, Pak, apakah informasi ini benar? Bu, Pak, saya dibully lewat ini. Bagaimana saya menanggapinya? Tidak memandang ras suku. Jadi semua manusia yang warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan hukum yang sama. Jadi kita masih tetap mendapatkan perlakuan hukum yang sama di mata hukum karena kita sebagai warga Indonesia. Dari entah itu dari agama Kejawen, dari agama yang lain yang tidak diakui oleh negara agama tersebut, itu tetap kita mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Terus di sekolah itu ketika kamu dipukul ke kepala, dihina fisik, dirasisme, disamin. Tentang bullying, gimana kita tuh kalau misal dibully atau ya diejek sama teman kita gitu, kita tuh harus berani tegas ke mereka. Misal kamu bully aku, ih kamu jelek banget gini-gini, kamu nilainya jelek, kamu bodoh, kamu gini-gini, itu kita tuh harus berani bilang. Oke. Sekali lagi aku ucapin terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan kata dari kami. mungkin sebelum kita tutup, boleh kita tutup bersama. Dedek say hi. Namanya siapa tadi? Karen. Halo, sukses ya.
semangat. Hai guys, say hi guys, say hi, say hi. Halo, jadi cukup capek hari ini dan cukup menyenangkan bertemu anak-anak dari SMP Muhammadiyah 18 Surabaya. Jadi semua agenda kita sudah kita kerjakan, sudah selesai dengan alhamdulillah lancar. Ya udah. Yuk. Don.